Nah, siapa dari kalian yang tidak pernah mendengar kata stroke? Untuk mendengarkannya saja sudah ngeri bukan? Apalagi mengalaminya. Namun, ternyata 80% stroke bisa dicegah loh. Lalu, bagaimana caranya? Nah, sebelum kita kupas materi ini lebih dalam, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel Apotek Nusantara ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan informasi kesehatan lainnya. Sudah? Oke, terima kasih. Stroke merupakan sebuah penyakit yang mempengaruhi pembuluh darah arteri yang menuju ke otak dan di dalam otak. Dari data WHO, stroke merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia selama periode tahun 2000 sampai 2012. Nah, stroke ini bisa muncul ketika pembuluh darah yang membawa oksigen dan nutrisi yang menuju ke otak mengalami penyumbatan ataupun pecah. Berdasarkan penyebabnya, stroke dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, stroke iskemik. Sebanyak 85% rata-rata penderita penyakit stroke mengalami stroke iskemik. Stroke iskemik ini terjadi ketika pembuluh darah arteri pada otak mengalami penyempitan ataupun tersumbat sehingga menyebabkan aliran darah sangat berkurang. Yang kedua, ada stroke hemoragik. Stroke hemoragik ini terjadi ketika pembuluh darah pada otak mengalami kebocoran ataupun pecah. Yang ketiga, ada stroke ringan atau transient ischemic attack. Gejala yang terjadi sama dengan gejala stroke dan terjadi pada periode yang singkat. Penurunan sementara suplai darah ke otak ini dapat menyebabkan gejala stroke ringan. Hal ini biasanya berlangsung selama kurang dari 5 menit. Sama halnya seperti dengan stroke iskemik, stroke ringan juga terjadi karena sebuah penyumbatan. Tanda-tanda fisik terjadinya stroke akan tampak berbeda-beda tergantung pada lokasi stroke yang ada di dalam otak. Hal ini dikarenakan fungsi dari bagian-bagian tubuh yang berbeda dikendalikan oleh bagian otak yang berbeda. Yang perlu kalian tahu adalah ada beberapa cara cepat untuk mengetahui gejala stroke dengan metode FAST. Nah, apa sih metode FAST itu? Metode FAST terdiri dari F, A, S, T. Yang pertama ada facial weakness atau kelemahan pada wajah. Cara ini meminta seseorang untuk tersenyum atau melihat pada kaca untuk melihat mata atau mulut mereka mengalami kemiringan atau tidak. Yang kedua ada arm weakness atau kelemahan pada lengan. Cara ini meminta seseorang untuk mengangkat tangan dan lihat apabila lengan mereka mampu menahan beban atau tidak. Yang ketiga ada speech disturbance atau kesusahan berbicara. Cara ini meminta seseorang untuk mengulangi percakapan Anda. Yang keempat, time atau mengulang waktu mulai gejala timbul. Terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan resiko dari stroke. Faktor resiko yang berpotensi tinggi untuk menyebabkan stroke yaitu 1. Usia. Risiko stroke meningkat 2 kali lipat setiap pertumbuhan usia 10 tahun sejak usia 55 tahun. Yang kedua, riwayat keluarga. Sahabat akan berpotensi lebih besar terkena stroke ketika apabila orang tua, nenek kakek, saudara-saudara pernah mengalami stroke. Yang ketiga, jenis kelamin. Setiap tahunnya, kejadian stroke pada wanita lebih besar daripada laki-laki. Dan stroke lebih banyak menyebabkan kematian pada wanita dibandingkan pada pria. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan wanita lebih besar terkena stroke yaitu penggunaan pil KB, kehamilan, penyakit diabetes, merokok, dan menjalani terapi hormon pasca menopause. Yang keempat, tekanan darah tinggi. Tingginya tekanan darah merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan stroke. Yang kelima, merokok. Dalam beberapa tahun belakangan ini, menunjukkan bahwa rokok merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena kandungan nikotin yang ada di dalam rokok dapat merusak sistem kardiovaskular. Yang keenam, diabetes mellitus. Diabetes merupakan faktor resiko independen untuk timbulnya stroke. Yang ketujuh, kolesterol tinggi. Kadar kolesterol yang tinggi dapat meningkatkan gejala. Yang kedelapan, pola makan. Pola makan tinggi lemak jenuh, lemak trans, dan juga kolesterol dapat menyebabkan kadar kolesterol tinggi di dalam darah. Makanan yang tinggi garam akan meningkatkan tekanan darah. Sedangkan makanan yang tinggi karbohidrat berkontribusi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah. Yang terakhir, kurangnya aktivitas fisik.
Kurangnya aktivitas fisik dan juga obesitas ataupun keduanya dapat meningkatkan kadar kolesterol, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan juga tentunya penyakit stroke. Berolahragalah minimal 30 menit setiap hari secara rutin. Nah, jika sahabat ataupun keluarga sahabat mengalami tanda ataupun gejala di atas, segera periksakan sahabat ataupun keluarga sahabat ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Penanganan gawat darurat harus cepat dilakukan oleh dokter guna untuk mencegah kerusakan otak yang semakin parah. Namun, sebelum itu terjadi, kalian bisa kok melakukan pencegahan sedini mungkin agar terhindar dari penyakit stroke. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini ya sahabat. Jika sahabat ada pertanyaan, bahkan ada masukan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nah, nantikan terus video lain dari Apotek Nusantara ya sahabat. See you, bye-bye.